Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati dan mengasihi kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala terus anugerahkan kepada kita sekalian hingga detik ini, yang tidak ternilai jumlahnya, tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi nikmat-nikmat tersebut kepada kita sekalian dan menjadikan kita sekalian sebagai hamba yang banyak bersyukur, yang ditambah terus kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bisa mencapai surganya. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan juga kepada para pengikutnya yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwatifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana. Yaitu kita masuk pada waktu yang ketiga ya dari amalan sunnah sehari-hari, yang mana penulis membaginya menjadi 7 waktu, 7 fase. Sebelum subuh ya, ketika subuh sampai terbitnya matahari, ya masuk waktu duha. Maka sekarang kita masuk ke fase waktu yang ketiga, yaitu amalan-amalan sunnah pada waktu duha. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wal muslimina, thalithan, yang ketiga, artinya fase waktu yang ketiga adalah waktu duha, waktunya salat duha. Yusannu fi waqti duha an yusalliyal abdu salat duha. Disunahkan pada waktu duha ini bagi seorang hamba untuk melaksanakan salat duha. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, boleh hari apa saja, silahkan. Yang utama adalah di hari-hari ini, yaitu ayyamul bidh, tanggal 13, 14, 15. Jadi hari-hari yang putih karena sedang bulan purnama, terang malam-malamnya. Ya, maka saat itu disunahkan untuk berpuasa, ya, diutamakan ya di hari-hari tersebut. Maka di sini ya, amalan yang pertama diwasiatkan kata Abu Hurairah adalah agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Setiap bulan minimal 3 hari. 3 hari. Ya, boleh sekali lagi hari apa saja boleh. Namun yang diutamakan adalah ayyamul bidh, ya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang diwasiatkan, yaitu raka'atai duha, salat duha 2 rakaat. Dan ini syahidnya. Ya. Kenapa salat duha dianjurkan? Ini diantara dalilnya. Yaitu Abu Hurairah diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam. Wasiat yang ketiga adalah yaitu agar saya melaksanakan sholat witir itu sebelum saya tidur. Jadi witirnya sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, sama seperti kita sholat tarawih kemarin ya, Ramadan biasanya setelah sholat isya, ba'diyah isya, kemudian kita sholat malam. Ya, termasuk witirnya. Maka dianjurkan di sini, diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah agar dia witirnya adalah sebelum tidur.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Wa ikhtalafal ulama rahimahumullah. Para ulama berbeda pendapat. Fi sunniyati salatid duha ala aqwal. Dalam masalah apakah salat itu dianjurkan, salat duha itu dianjurkan atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menjadi beberapa pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna salatad duha tusannu ghibban. Bahwasanya salat duha itu dianjurkan dilakukan secara kadang-kadang. Aitu fa'alu fi ba'dil ahyan, yaitu dilakukan ya kadang-kadang. Beberapa waktu dilakukan, beberapa waktu lagi ditinggalkan. Apa dasarnya dari pendapat ini? Wastadallu bi. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, mereka berdalil dengan dasar hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana beliau mengabarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat duha terus menerus sampai-sampai di antara kami pun mengatakan beliau itu nggak pernah meninggalkan salat duha. Wa yada'u hatta naqula yusalliha, dan kadang-kadang beliau meninggalkan, artinya nggak melakukan salat duha. Sampai-sampai kami itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak pernah tuh salat duha. Ya. Artinya ya begitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau melakukannya terus menerus, seakan-akan beliau itu nggak pernah ninggalin. Tapi di lain waktu beliau nggak melakukannya, meninggalkannya. Ya. Makanya sampai ada sahabat yang mengucapkan beliau nggak pernah kok salat duha. Ya. Karena terkadang terus ya lama terus dilakukan, kadang lama tidak dilakukan, begitu. Wa huwa dha'ifun. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Li'anna fi isnadihi, karena di dalam sanadnya ada Atiyah bin Sa'id Al-Aufi. Qala anhu Daruqutni, yang mana Imam Daruqutni radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan muttaribul hadis, hadis ini guncang. Wa qala adz-Dzahabi, berkata Imam adz-Dzahabi, mujma'un ala dha'fihi. Ya, Sa'id Atiyah bin Sa'id Al-Aufi ini beliau disepakati kelemahannya. Ya. Jadi hadis-hadis yang disampaikannya adalah hadis-hadis yang guncang, kata Imam Daruqutni, kata Imam Dzahabi disepakati kelemahannya. Makanya di sini penulis mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Jadi itu pendapat yang pertama. Kadang dilakukan terus, kadang ditinggalkan. Ya. Adapun pendapat yang kedua, annaha laisat bimasyru'ah bal bid'ah. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya salat duha ini adalah tidak disyariatkan, enggak ada syariatnya. Bahkan ini ada termasuk kebid'ahan. Ya. Meskipun tentu saja pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Wastadallu bi, dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatad duha wa inni la usabbihuha." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha, adapun aku melakukannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Wa ja'in al-Bukhari aidan an Muwarriq al-Ujali. Qal qultu li ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma atusalli duha? Qala la. Qultu fa Umar? Qala la. Qultu fa Abu Bakrin? Qala la. Qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la ikhaluhu. Ay la adhunnuhu.
Yaitu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Muwarriq al-Ujali, beliau mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku bertanya, apakah kamu melaksanakan sholat duha, wahai Ibnu Umar? Qala la, enggak. Ya. Apakah Umar sholat duha? Beliau menjawab, enggak. Apakah Abu Bakar sholat duha? Beliau menjawab, enggak. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha? Beliau pun, ya menurutku tidak. Ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, annahu yusannu an yusalli ad-duha idza lam yakum al-laila. Pendapat yang kedua menyebutkan yang ketiga menyebutkan bahwasannya salat duha itu disunahkan bagi orang yang malamnya dia ketinggalan salat tahajudnya. Ya nggak sempat salat malam, ya karena ketiduran atau apa, maka baru disyariatkan untuk melaksanakan salat duha. Amma in qama al-laila fa innahu la yusalli duha. Tapi kalau dia malamnya sudah bangun tahajud, maka dia pun tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat duha. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Ya. Pendapat yang keempat, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, annaha tuf'al lisababin minal asbab. Bahwasannya sholat duha ini dilaksanakan ketika ada sebabnya. Ya. Karena sebab diantara sebab-sebab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha lisababin minal asbab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha itu ketika ada sebabnya. Bukan karena sholat duhanya, waktu duhanya enggak, tapi karena ada sebabnya. Seperti contohnya kaqudumihi min safarid, ketika beliau datang dari safar. Ya. Datang di waktu duha, maka beliau pun sholat di waktu duha itu. Wa fathu Makkah, ketika Makkah ditaklukkan, beliau pun sholat di waktu duha karena ya penaklukan kota Mekah. Wa ziyaratuhu liqaumin, atau karena dia sedang berziarah ke suatu kaum, maka dia pun sholat ya di sana pada waktu duha. Kama fi hadisi Ijban radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, sebagaimana di dalam hadis Ijban yang disepakati kesahihannya. Wa ityanuhu masjid Quba, ya, dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba, ya biasanya di waktu duha, ya, maka beliau pun sholat di Masjid Quba pada waktu duha tersebut. Jadi sebabnya karena apa? Karena beliau ke Masjid Quba, ya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Wa ikhtarahu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal adharu wallahu a'lam, dan pendapat yang lebih kuat, ya menurut penulis di sini wallahu a'lam, ya, anna salat duha sunnatan atau sunnatun, ya, mutlaqan, bahwasanya salat duha adalah sunnah secara mutlak, ya, bukan karena sebab, bukan kadang-kadang, ya, bukan juga ya sesuatu yang bid'ah, bukan. Ya, dia sunnah, dianjurkan dan boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilm rahimahullah taala, dan inilah pendapat kebanyakan dari para ulama, dari para ahli ilmu. Wakhtarahu syekhuna fil mumti', dan inilah yang dipilih oleh guru kami, ya, di dalam al-mumti', ya, mungkin yang dimaksud adalah Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhu al-Mumti'. Wa yajullu alaihi, dan menunjukkan kuatnya pendapat ini, ya, pendapat yang pertama tadi, ya, karena tadi ada 4 pendapat. Pendapat pertama disunahkan secara mutlak, boleh sholat terus-menerus, sholat duha tiap hari boleh, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasannya dia dilakukan kadang-kadang, ya, kadang-kadang lakukan terus nanti ditinggalkan begitu,
Ya. Pendapat yang ketiga bahwa itu adalah tidak disyariatkan salat duha itu. Salat duha adalah yang tidak ada perintahnya. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat adalah bahwasanya salat duha itu ya bukan karena waktu duhanya, tapi karena ada sebabnya. Ya. Jadi karena sebab, ya apa saja. Dia pas lagi mau istikharah di waktu duha, yaitu jadi salat duhanya. Dia ketika masuk masjid di waktu duha, ya maka tahiyatul masjidnya itu adalah duhanya. Ya. Maka di sini yang dirajikan oleh penulis, dan ini yang dipilih oleh ya kebanyakan para ulama, yaitu bahwasanya salat duha adalah dianjurkan secara mutlak. Kapan saja boleh, sepanjang tahun boleh, dirutinkan tiap hari pun boleh. Apa yang mendasari, ya menguatkan pendapat ini? Di antara dalil yang menguatkannya adalah yang pertama hadis Abu Hurairah tadi, yaitu ketika beliau mengatakan ausani khalili bi thalathin, kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mewasiatkanku dengan 3 perkara. Yang pertama puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan witir sebelum tidur. Ya. Dan ini juga yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat lainnya, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Wa ausa biha Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Dan juga inilah yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat lain, yaitu sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis yang lain disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Ya. Dan ini bersifat terus, pokoknya diwasiatkan sholat duha 2 rakaat. Berarti kan setiap hari boleh, terus menerus berarti dijaga 2 rakaat. Kemudian dalil lainnya adalah yang kedua, hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap harinya, setiap persendian manusia itu harus disedekahi. Ada sedekah yang harus dikeluarkan pada setiap sendi-sendi manusia. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu dihitung 1 sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan tahlil itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir itu juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf juga adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang mencegah dari kemunkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi semuanya, seluruh persendian ini kita ini, ya, mencukupi semuanya adalah raka'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ya. Ini kapan kata Nabi SAW? Ya, setiap hari. Ya. Yusbihu ala kulli sulamin sadaqah. Setiap paginya seluruh sendi ini wajib disedekah. Berarti apa? Berarti disyariatkan sholat duha itu setiap hari. Ya. Karena kalau tidak disedekahi berarti berdosa. Ya. Disebutkan dalam riwayat lain, disebutkan adalah, ya, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, setiap manusia memiliki 360 persendian. Berarti kita harus 360 kali sedekah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan tasbih itu 1 subhanallah, begitu 1 sedekah. Alhamdulillah 1 sedekah. Gitu. Ya. Namun cukup semuanya, nggak usah dihitung-hitung sudah berapa kali tasbih tahmid, sudah berapa kali sedekah. Mencukupi semuanya tadi 360 sendi dengan sholat duha impas, plus dapat keutamaannya, dapat pahalanya. Wassulama, dan yang dimaksud dengan sulama, ya, persendian, hiyal idhamul munfasil ba'duha an ba'd, yaitu tulang-tulang yang saling, ya, terlepas satu sama lainnya. Jadi hubungan antara satu tulang dengan tulang lainnya, ya, yaitu persendian. Wajah fi sahih Muslim, dan datang di dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
bayan anna kulla insanin khuliqa ala salasimi'atin wasittina mifsalan. Bahwasannya setiap manusia itu diciptakan memiliki 360 persendian. Wa anna man jaa bi hadzal adadi minas sadaqati fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zuhziha nafsuhu min nari jahannam. Bahwasanya siapa yang datang dengan jumlah tersebut dari sedekah-sedekah itu, ya, mencukupi semua tulangnya tadi, sendiannya tadi, maka dia akan berjalan pada nanti hari kiamat nanti dalam keadaan dia sudah diselamatkan dari panasnya neraka jahanam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimiati mifsalin." Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dari Bani Adam, diciptakan memiliki 360 persendian. Faman kabbarallaha, barang siapa yang bertakbir, mengagungkan Allah, wa hamidallah, dia bertahmid, memuji Allah, wa hallalallah, dan dia bertahlil, mengesahkan Allah, wa sabbahallah, dan dia bertasbih, mensucikan Allah, wastaghfarallah, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa'azala hajaran an tariq an-nas, dan dia menyingkirkan batu dari jalan, au syaukatan, atau dia menyingkirkan duri dari jalanan, au adwan, atau tulang, an tariqinas, dari jalanan yang dilalui manusia, ya. Wa amara bi ma'rufin aw nahaa 'anil munkarin, atau dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemunkaran. Adadatil kasittina wa 300 sulama, sebanyak 360 persendian tadi, ya. Fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar, dia berjalan pada hari kiamat nanti dalam keadaan sudah diselamatkan, dia menyelamatkan dirinya dari panasnya api neraka, ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang bahwasanya salat duha itu dianjurkan untuk dilaksanakan setiap hari, ya, karena ini setiap harinya persendian ini harus disedekahi dan bisa mencukupi semuanya dengan cara sholat duha 2 rakaat. Dan ini menunjukkan, ya, ketika seorang manusia dia itu kurang dzikirnya, kurang sedekahnya, kurang bersyukurnya, kurang ibadahnya, maka dia memproduksi setiap harinya 360 dosa, ya. Karena setiap persendian ini harus disedekahi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita para hambanya, yaitu dengan apa? Sholat duha 2 rakaat, ya. Maka ini adalah diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya merajihkan pendapat yang keempat, atau pendapat yang pertama dari 4 pendapat tadi, ya, yaitu bahwasanya sholat duha itu adalah dianjurkan secara mutlak, ya. Secara mutlak sepanjang tahun boleh salat duha. Waktuha, adapun waktu melaksanakan salat duha, yabda'u waktu salat duha min irtifa'i syams qadra rumhin. Waktu salat duha itu dimulai ketika matahari mulai meninggi sejarak 1 tombak. Ai bada khuruji waqtin nahi, yaitu ketika sudah keluar dari waktu larangan, ya. Karena ada waktu yang di situ dilarang untuk sholat, ya, yaitu ketika matahari sedang terbit ini, ya, sedang terbit, naik dari ufuk, ya, sampai dia sudah meninggi, sudah terlepas, ya. Maka saat itu apa? Saat itu sudah keluar dari waktu larangan, maka sudah boleh ketika sudah meninggi. Nah, itu adalah
waktu dimulainya waktu duha. Ya, makanya di situ di awal waktu duha itu sudah dianjurkan kita, yaitu melaksanakan sholat apa? Sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya. Dan ini yang rajih bahwasanya sholat isyraq atau sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktunya. Ya, jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha sebenarnya. Sama saja. Ya, karena dia dilaksanakan di waktu duha sebenarnya. Ya. Karena di dalam beberapa lafaz riwayat yang menunjukkan tentang sholat syuruk atau sholat isyraq adalah summa ya sholat sabhat duha, kemudian dia melaksanakan sabhat duha, sholat duha. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya waktu awal sholat duha adalah ketika waktunya sholat syuruk itu, ketika sudah matahari terbit dan sudah keluar dari batas ufuk horizon itu, ya, sudah naik sekitar ya 1 tombak begitu. Jadi sekitar, kalau waktu syuruk yang ada di jadwal-jadwal itu ya dilebihkan 15 menit begitu. Ya. Maka itu adalah sudah masuk awal waktu sholat duha. Nah, itu awal waktunya. Adapun akhirnya wa yantahi qubaila zawali ay qabla dukhuli waqti adh-dhuhri bi 10 daqa'iqa taqriban. Waktu duha itu habis sebelum waktu zawal. Ya. Atau sebelum masuknya waktu sholat duhur. Sekitar 10 menit sebelum sholat duhur. Taruhlah misalnya sholat duhur itu, ya taruhlah misalnya jam 11:30 misalnya. Maka akhir waktu sholat duha itu adalah ya dikurangi 10 sampai 15 menit. Gitu. Kalau dikurangi 10 menit berarti jam 11:20. Nah, itu kalau duhurnya jam 10:30. Kalau duhurnya misalnya waktu duhurnya jam 12 pas misalnya. Waktu duhurnya jam 12 pas, maka salat duha berakhir pada jam 12 siang kurang 10 menit. Ya, jam 11:50. Ya, kurang lebih. Wajadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini hadis dari Amr bin Abasah. Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Shalli salat as-subhi." Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Shalli salat as-subhi." Salatlah, laksanakanlah salat subuh. Summa aqsir, kemudian tahan. Anis salat, jangan lakukan salat hatta tatlu asy-syamsu, hatta tartafi, ketika matahari sudah terbit, sudah meninggi. Summa sholli, kemudian setelah itu salat, fa innas salata masyhudatun mahdurah, karena salat saat itu dipersaksikan, ya dihadiri. Hatta yastaqilla dhilla birrumah, sampai hingga bayangan itu kurang dari 1 tombak. Ya. Artinya ketika matahari tepat di atas benda, ya, sehingga benda itu bayangannya menjadi tidak ada. Ya. Ketika matahari tepat berada di atas, maka saat itu berhenti dari salat, sudah nggak boleh salat lagi. Fa inna hina idin tusjaru jahannamu, karena sesungguhnya pada saat itu neraka jahanam sedang menyala-nyala, ya, sedang dikobarkan. Maka ini adalah awal dan akhir dari waktu duha. Ketika matahari terbit, ya, sampai meninggi, nah ini masuk waktu sholat duha. Dan akhirnya adalah ketika matahari, ya, atau sebelum
masuknya waktu duhur sekitar 10 menit. Kan waktu duhur itu adalah ketika matahari tergelincir, zawal, ya. Jadi bayangannya sudah ada sedikit. Kalau pas sebelum, ya, sebelum ada atau matahari ketika masih tepat di atas manusia sehingga tidak ada bayangan, ini termasuk waktu yang dilarang. Maka sebelum itu, sebelum matahari tepat di atas, maka saat itu ya dilarang untuk sholat, dan saat itu tidak boleh sholat duha, ya, karena sudah melewati batas akhirnya. Selanjutnya, wa afdalu waqtiha, kapankah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha? Fi akhiri waqtiha, yang terbaik adalah di akhir waktunya. Wa dzalika hina tarmudul fisal, yaitu ketika anak-anak hewan itu mulai kepanasan. Wa yadullu alaihi, yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabina hina tarmudul fisal." Salatnya orang-orang yang awwabin, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat awwabin itu adalah waktunya ketika anak-anak hewan itu sudah mulai kepanasan kakinya, ya. Artinya matahari sudah meninggi, ya, maka tanah, ya, padang yang diinjak itu sudah mulai kepanasan anak-anak hewan itu. Maka itu adalah waktunya yang terbaik. Qala rahimahullah fil fatawal islamiyah, makna tarmudu, yang mana yang dimaksud dalam hadis tadi, hina tarmudul fisal, ketika anak-anak hewan itu kepanasan. Makna tarmudu di sini ay yashtaddu alaihi harusyam, yaitu dia mulai merasakan kepanasan dari cahaya matahari. Wal fisal hiya auladul ibil, yang dimaksud dengan fisal adalah anak-anaknya unta. Wahya minas salawatil lati fa'alaha akhirul waqti afdal, maka salat ini dilaksanakan di akhirnya itu lebih utama, ya, ketika mulai panas, ya. Wa qala syekhuna rahimahullah fil mumti', berkata guru kami syekhuna di dalam syarhul mumti', wa ma'na tarmud ay takumu min syiddati harri ramda, yaitu anak hewan-hewan itu dia berdiri bangkit karena mulai kepanasan, ya. Wa hadza yakunu qubaila zawal binahwi 10 daqaik, dan ini adalah terjadi ketika sebelum matahari tergelincir sekitar 10 menitan, ya. Jadi ini adalah mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Para penyerta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita jadikan apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita adalah sebagai pengingat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah semua peristiwa yang terjadi di alam ini, baik itu gerhana matahari, gerhana bulan, terjadinya musibah-musibah, bencana-bencana, ya, kerusakan alam, termasuk terjadinya peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya, tidaklah semua itu terjadi menimpa kita, ya, juga orang-orang beriman, orang kaum muslimin, melainkan itu adalah karena dosa-dosa kita. Maka marilah kita perbanyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, bertaubat dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita sekalian, menjaga kita dari semua keburukan. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.